kita bisa langsung mulai ke pertanyaannya aja kali ya. Boleh. Oke. Yang pertama itu bisa disebutkan namanya dulu, Kak. Oke, nama saya Angga. Selanjutnya sudah berapa lama sih usaha ini dijalankan? Kita start usaha nasi kulit dewa ini sebenarnya belum lama ya, dari awal tahun ini. Opening itu kita di tanggal 30 Januari 2020. 30 Januari 2021 baru tahun ini. Jadi baru mau 1 tahun nih dari Januari besok. Selanjutnya bisa ceritakan nggak sedikit awal mula usaha nasi kulit ini dijalankan gitu? Apakah memang dari cita-cita dari kecil atau karena melihat peluang semuanya dibangun pelan-pelan atau seperti apa? Ya, jadi kan sebenarnya orang tua saya sama kakak saya tuh memang sebelumnya pernah punya usaha kuliner juga gitu kan, terus pernah pegang catering juga di pabrik sini, terus jadi memang hobi masak gitu kan. Terus kemarin tuh waktu pas awal pandemi kita ngeliat kan, ya memang orang-orang mungkin banyak sebagian orang yang mungkin agak kesulitan mau usaha gitu kan, gitu karena ya bentrok sama modal apa segala macam. Kebetulan juga kan suaminya saya itu pelaut gitu kan, jadi dia pengen ada yang jadi hasil gitu. Nah, terus udah akhirnya kebetulan saya juga ada tabungan juga, akhirnya kita coba. Nah kebetulan kan di masa pandemi kemarin gitu kan, apa ya peluang usahanya. Sebenarnya waktu itu awalnya iseng aja lihat di Instagram gitu kan, ada yang suka iklan-iklannya gitu kan, ada iklannya, ada lihat nasi kulit dewa. Nasi kulit dewa ini kan franchise ya. Iya. So, jadi pusatnya itu ada di Jakarta. Kita ngeliat ada iklannya, peluang bisnisnya. Kita waktu itu tergiur dengan bahasanya kan di situ dengan 19 juta bisa punya usaha gitu kan. Wah, boleh nih coba kita tanya-tanya. Ternyata memang ada level-levelnya. Kalau yang 19 juta dapatnya apa, terus akhirnya kita ambil yang paket premium di Dewa itu. Itu sih awalnya karena itu aja, karena sebenarnya lagi iseng waktu itu, lagi iseng buka iklan di Instagram, nawarin kakak saya, oke, udah kita coba. Jadi lanjut ya, Pak? Iya, malah jadi serius. Padahal awalnya cuma iseng-iseng, mau nggak. Kadang ngeliat cuma 19 juta awalnya, ternyata ya 19 juta akhirnya nggak worth it lah kalau kita ambil cuma itu. Akhirnya kita ambil paket premium. Itu berapa ya, Pak? Modal awal buat usaha ini? Jadi kalau saya bicara modal itu kita ambil paket premium, waktu itu paket premiumnya aja itu di 70 juta. Paket premium 70 juta, tapi itu juga belum, masih ada perintilan-perintilannya yang harus kita beli gitu kan. Peralatan-peralatan yang lain, terus juga kita akhirnya kan harus sewa ruko gitu kan, terus renovasi ruko segala macem, pasang wallpaper segala macem, ya kurang lebih ya kalau waktu awal sampai bahan-bahan bakunya di awal kita pembelian bahan baku terus renovasi segala macem 200 lah habis kayaknya sih. Nah, itu. Biasanya orang-orang tuh suka bingung kan gimana cara modal buat mulai usahanya. Barangkali kakak ada tips nih buat yang lain buat bangun usaha gitu, tips buat ngumpulin modalnya. Sebenarnya sih sekarang juga kan banyak juga ya yang bisa mulai dari online ya, pakai digital ya. Bisa mulainya di yang penting modalnya cuma ada handphone, ada kuota gitu kan. Gitu kan, bisa jadi reseller, bisa jadi brand ambassador produk-produk apa gitu kan daftarnya. Kalau yang masih muda ya coba, saran saya sih kalau bisa usaha sambil kerja itu lebih bagus, karena bisa dipakai buat tabung juga penghasilannya gitu kan. Nah terus ya paling banyak sih potensi bisnis yang harus mulainya dari awal, nggak perlu modal yang besar gitu ya. Lihat peluang memang bagus sih. Sekarang di media sosial kan banyak iklan yang iklan usaha yang modalnya nggak terlalu besar gitu, yang penting mau niat mau mulai gitu ya. Karena kan orang
rata-rata bingungnya gimana mulainya, coba aja, maksudnya jangan kalah sebelum perang istilahnya gitu. Produk ini tuh ada keunikan apa ya Pak? Jadi kenapa kami waktu itu ngambil nasi kulit dewa itu karena dari segi namanya pertama kan nggak pasaran gitu ya. Orang jarang mungkin yang kalau nama raja mungkin banyak yang udah masakan makanan banyak yang namanya raja gitu, tapi kalau dewa saya rasa jarang gitu. Pertama saya ngambil waktu itu namanya yang unik. Yang kedua adalah judulnya itu nasi kulit gitu. Mungkin kayaknya masih jarang nih, orang pasti akan jadi bikin penasaran orang, apa sih nasi kulit, karena banyak juga segmen orang yang penyuka khusus ke kulit ayam gitu kan. Orang yang suka kulit ayam goreng itu banyak juga gitu kan. Nah, itu yang saya ambil momennya waktu itu buat meyakinkan kakak saya juga. Ini kita punya satu keunikan adalah yaitu si kulit gorengnya ini gitu kan. Si kulit gorengnya ini yang memang nggak banyak orang jual. Kalau mungkin kalau di Taichan ada sate kulit gitu kan, itu udah banyak juga. Tapi kalau dibikin kulit goreng crispy kayak seperti kerupuk gitu kan, itu yang jadi keunikannya. Sebenarnya kalau menu-menunya sih kan memang tempat lain juga mungkin udah ada ya, cuma yang pertama keunikannya itu kulitnya, kulit yang kita sebut namanya kulit dewa ya, kulit dewa. Karena kenapa kita bilang kulit dewa, rasanya itu cita rasanya nggak ada ya bikin lagi dan ya kita bisa bilang lah, kita namanya saya punya usaha pasti saya bisa bilang nggak ada yang nandingin lah gitu ya. Gitu. Itu proses pembuatannya kayak digoreng atau gimana? Kalau kulitnya itu kita kan bahan baku tuh kulit itu kita pesan sama pusat gitu kan, jadi datangnya dalam bentuk kulit sudah dibumbuin, kulit mentah sudah dibumbuin, sudah dimarinasi gitu. Oh, itu dari pusat udah dibumbuin? Udah, jadi udah dalam bentuk packingan. Terus jadi satu packingnya itu untuk 20 porsi. Untuk 20 porsi. Nah, kita tinggal gorengnya itu pakai tepung, terus ada tekniknya lah gorengnya, nggak bisa sembarangan. Ya itu yang keunikannya dari kita. Nah, kalau makanan sendiri memang ayam, paru, empal mungkin di luar udah banyak, tapi ya. Oh itu. Tapi sih saya berani. Kayak kerupuk ya. Jadi keunikannya itu kayak ini saya. jadi dibikin kulit orang ngiranya ini kayak peyek, kayak kerupuk, padahal ini kulit ayam. Jadi rasa begitu orang makan malah kalau ada yang suka langganan beli kulit sampai 5 porsi sendiri gitu, atau nambah kulitnya begitu makan. Jadi keunggulannya tuh itu gitu. Jadi keunikannya karena kita punya satu produk yang jadi andalannya tuh kulitnya gitu. Bagaimana cara kakak untuk memastikan kualitas dari produknya, misalnya ada produk yang bermasalah? Ya, jadi setiap barang datang dari pusat atau kita habis belanja gitu ya, kita selalu sortir dulu, baik kulit, sambal, serundeng, semua segala macam, ayam, empal, paru, itu kita sortir dulu kualitasnya. Kalau ada yang kayak misalnya kulit atau sambal ada yang udah nggak layak, misalnya pas datang ternyata sambalnya misalnya udah kecium bau asam, kita nggak akan pakai gitu. Terus kalau kulit begitu kita buka itu kita jajarin dulu semua kulitnya, kita jajarin mana yang kualitasnya bagus, kita satuin dulu, terus yang agak kurang kita pinggirin. Nah, terus begitu pas selesai digoreng, kulitnya kan biasanya memang kulit nggak mudah gorengnya, jadi itu mesti ada teknik-teknik tertentunya gitu. Jadi ada biasanya begitu selesai satu kali goreng itu masih ada lemak-lemaknya, suka ada lemak-lemaknya itu kan kulit ayam itu lemak-lemaknya yang masih lembek kulitnya itu. Jadi
biasanya 2 kali goreng gitu, 2 kali goreng. Terus pokoknya harus dipastikan kualitasnya itu warnanya tidak sampai gosong gitu ya. Jadi ada takaran waktunya. Terus juga kayak presto daging, presto paru itu ada waktunya. Kita udah bikin standarnya di sini. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Hasilnya tuh selalu standarnya sama gitu. Istilahnya nggak overcook terlalu matang atau enggak undercook belum terlalu matang sempurna gitu. Masakannya seperti itu. Untuk perharinya nih Kak, berapa permintaan untuk penjualan produk perharinya, kira-kira berapa? Kalau sekarang sih rata-rata alhamdulillah lagi lumayan ada kenaikan gitu ya. Mungkin ya karena sudah berjalan beberapa bulan ya udah lumayan dikenal, jadi kita sendiri sih sudah bersyukurnya karena setiap hari permintaan itu tuh udah masuk terus gitu ya, namanya orderan yang kita pikir malah sudah ada beberapa customer kita ya kalau kita libur, misalnya kan kalau saya kan setiap hari kan biasanya saya atau kakak saya standby gitu. Jadi kalau kakak saya atau saya lagi nggak bisa standby, biasanya kita libur. Ada yang suka nanyain gitu. Nah, kalau sekarang sih rata-rata orderan kami itu masuk sudah di atas 70 sampai 100 porsi seharinya. Ya lumayan banyak tadi. Alhamdulillah 70-100 porsi di tengah kondisi sekarang sih masih lumayan ya, karena kita kan bersaing di sini banyak banget ya, di perumahan ini kan banyak banget usaha kuliner gitu kan. Biasanya menggunakan itu kan pakai aplikasi juga ya? Yes, ada betul. berapa aplikasi yang digunain Pak? Jadi kita selain yang dine in sama take away yang datang langsung customernya, kan kita juga pakai aplikasi food delivery ya. Kita pertama ada GoFood, terus ada GrabFood, terus sekarang yang terbaru kan juga ada ShopeeFood sama Traveloka Eats ya. Jadi semua itu kita udah pakai dan alhamdulillahnya merata sih sekarang, karena itu kan juga kita pakai promo-promo juga ya di aplikasi-aplikasi itu pakai promo. Jadi ya mungkin memang masyarakat dengan kondisi sekarang pasti yang dilihat begitu buka aplikasi food online yang lihat promo apa nih, restoran apa yang lagi promo itu kayaknya juga pasti begitu ya. Jadi yang promonya apa sih gitu kan, seperti itu. Kalau dari aplikasi itu biasanya sehari dapat berapa orderan? Nah, jadi orderan kita itu sekarang rata-rata tapi gini sih, nggak melulu seperti itu. Jadi rata-rata kita orderan langsung sama orderan online itu berbanding 70 sama 30%. Jadi 70% itu online. Nah, kalau weekend itu dine in take away-nya rame gitu. Bisa berimbang lah 50% lah kalau weekend, karena orang biasanya kalau weekend kan malas masak gitu, pengennya nyari makan di luar gitu. Seperti itu. Untuk ini Kakak baru bikin satu aja atau ada cabang lain? Kalau untuk nasi kulit dewanya satu, cuma ini awal bulan besok sih kita mau buka yang lain karena kebetulan orang tua saya, mama saya tuh memang hobi masak dan dari dulu udah punya masakan andalan gitu. Nah, itu yang mau kita kembangkan juga gitu. Mau kita buka juga awal bulan besok. Kalau nasi kulit dewanya sih baru di sini karena ya ini baru start awal tahun ini juga kan. Kita mau lihat dulu gimana perkembangan. Tapi ada rencana juga memang kalau ini bisa bertahan terus omsetnya bagus terus, kita mau buka juga di daerah Bekasi juga. Kalau untuk omset penjualannya itu bisa sampai berapa ya untuk perharinya atau per bulannya? Kalau omset itu kalau di total ya digabungkan antara online sama yang datang langsung baik dine-in atau take away, kalau di rata-rata itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta lah sehari. 1 sampai 2,5 juta sehari. Tapi itu juga biasanya itu kalau kondisi biasa. Kalau weekend beda lagi. Weekend ya kalau weekend kita biasanya bisa sampai 3 atau 4 jutaan sehari lah gitu. Untuk fasilitas tokonya Pak, apa aja sih, kayak apa misalnya ada tempat duduknya itu kayak seperti ini atau apa memang menyediakan tempat yang bisa duduknya itu ada kursinya Kak atau seperti apa? Ya.
Jadi kayak tadi saya bilang sebenarnya kan kalau dari pusatnya itu nasi kulit Jawa itu konsepnya adalah take away aja ya, take away sama online. Tapi karena kita mau punya konsep yang ada dine-in-nya, jadi makanya kita bikin konsep lesehan. Tapi juga kalau yang mau sambil santai di luar, kita ada menyediakan juga meja buat makan di luar. Terus kita juga ada fasilitas wifi juga, ada toilet juga gitu. Yang nggak ada kamar tidur sih kan. Gitu. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk usaha ini dan ada di bagian apa saja? Kalau waktu awal buka kita ada 3 orang pekerja, 3 orang karyawan. Yang pertama untuk chef untuk masaknya, yang kedua untuk packingnya, yang ketiga untuk serving customer sama nyambut customer lah kalau datang. Nah, sekarang sih jadi formasi yang pertama tuh udah ganti. Yang bertahan formasi pertama tinggal 1 orang tinggal di belakang ya. Jadi sekarang yang lainnya, yang chef itu akhirnya dia diterima kerja di hotel lagi. Akhirnya sekarang kita ada 2 orang sama saya standby di sini. Jadi sekarang satunya untuk di dapur untuk masak, satunya untuk serving, packing sekaligus serving juga ke customer gitu. Karena kalau lagi crowded, lagi banyak ininya orderannya, saya bantu kayak tadi. Jadi saya turun tangan juga. Selanjutnya kita rasa nih kakak ini kan udah cukup berpengalaman lah dalam bidang usaha itu ya. Adakah tips untuk anak-anak muda yang baru mulai usaha? Gimana ada tipsnya? Ya yang tadi saya udah sempat sampaikan ya. Jadi memang sekarang potensinya kan orang-orang lagi berlomba-lomba harus punya usaha sendiri ya, harus nggak sekarang kayaknya udah nggak zamannya anak muda cari kerja. Istilahnya kerja sama orang lain, kayaknya anak muda sekarang lebih senang punya usaha daripada kerja gitu ya. Nah, nggak apa-apa usahanya nggak harus langsung besar, yang penting apapun cari. Anak muda sekarang tuh harus mau ngulik, harus mau nyari potensi, nyari peluang di media sosial ada, pokoknya di handphone kita yang jadi smartphone itu benar-benar harus bikin kita jadi smart. Apa yang ada di situ peluangnya cari tahu, sesuaikan dengan kemampuan mungkin atau tidak, sikat aja gitu. Artinya jangan sampai kita ketinggalan langkah sama orang gitu ya. Kadang ketinggalan langkah sama teman kita yang akhirnya dia jauh lebih maju dari kita karena kitanya nggak mau gerak atau kitanya nggak mau mulai. Yang penting mulai aja dulu, sikat aja dulu lah. Kata kuncinya itu lah. Udah mungkin itu dulu aja kali wawancara dari kita. Terima kasih ya Pak. Saya juga makasih udah